Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata saya pada modul merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase D, 12 sampai 15 tahun. Untuk pengertian dari tahap perkembangan adalah capaian dan kemampuan kognisi fisik, sosial, dan emosi anak sejak lahir hingga dewasa yang perlu dipenuhi setiap tahapannya agar berkembang dengan baik. Mengapa harus memahami tahap perkembangan? Ini adalah untuk melihat anak dengan utuh, menerima keunikan anak, merespon anak sesuai kebutuhannya, mengantisipasi tantangan, dan ekspektasi realistis. Aspek-aspek perkembangan ada empat, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek bahasa, dan aspek sosial, serta emosi. Ciri-ciri perkembangan fisik usia 12-15 tahun adalah tinggi dan berat badan bertambah sangat pesat, kematangan fisik, suara, massa otot, bentuk tubuh, dan pertumbuhan tulang semakin jelas. Munculnya jerawat. Untuk remaja putri mengalami lebih dulu percepatan pertumbuhan fisik daripada untuk laki-laki. Tantangan perkembangan fisik remaja usia 12-15 tahun yaitu wajar peserta didik merasa tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. Menganggap enteng yang berkaitan candaan tentang fisik itu harus dihindari, rentan memicu konflik terutama bagi peserta didik yang sangat peka. Stimulasi dan dukungan perkembangan fisik remaja 12-15 tahun. Diskusikan pubertas tanpa menggurui dan perbanyak empati. Sediakan kegiatan fisik yang beragam dan menarik. Fokus pada perilaku peserta didik pada tampilan fisik ketika memberi pujian. Yang kedua adalah aspek kognitif. Ciri perkembangan kognitif remaja 12-15 tahun ini adalah proses berpikir mulai berdasarkan teori dan rasional. Belajar menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang, mulai sadar pencapaian akan mempengaruhi masa depan. Tantangan perkembangan kognitif remaja 12-15 tahun adalah kesadaran tinggi pada dirinya adalah pusat perhatian, lebih peka terhadap komentar sehingga sering ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Pendidik harus lebih tenang dalam menghadapi mereka. Hindari memberikan komentar negatif. Stimulus dan dukungan perkembangan kognitif remaja 12-15 tahun adalah menggunakan internet sebagai sumber dan alat belajar sambil mengajarkan keamanan digital. Berkomunikasi kemajuan dan tantangan yang dialami peserta didik di sekolah kepada orang tua. Ini harus dikomunikasikan, memberikan kesempatan peserta didik mengeksplorasikan minatnya. Aspek bahasa, ciri-cirinya menjawab pertanyaan dengan lugas dan ringkas. Tidak terlalu antusias berbicara dengan anggota keluarga, banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan teman di dunia maya, memahami gaya bahasa ironi, sarkastik, dan metafora dalam percakapan. Tantangan perkembangan bahasa pada remaja berpikir kritis di dunia digital penting dimiliki peserta didik. Apa yang aman dan tidak, apa itu privasi, hindari ceramah dan nasihat, gunakan cerita pengalaman, beri ruang untuk berpendapat. Stimulus dan dukungan pada aspek bahasa ini adalah aktif mengobservasi kegiatan peserta didik di media sosial dan mencontohkan serta mengajarkan keamanan dan kesehatan dalam aktivitas digital. Mendorong peserta didik untuk membaca buku dan bahan bacaan lain dari berbagai genre sesuai usia mereka untuk meningkatkan literasi. Perkembangan sosial dan emosi. Suasana hati yang berubah-ubah, mood swing karena perkembangan otak dan hormonal. Ini adalah ciri pertama. Sering mempertanyakan
kebijakan atau peraturan yang dibuat pendidik atau sekolah. Memiliki keinginan kuat untuk diterima oleh teman dengan mengubah cara berpakaian ataupun hobi. Tantangan perkembangan sosial dan emosi penting untuk mendapatkan perhatian. Sediakan lingkungan yang nyaman, amati dan tangani jika butuh bantuan. Stimulus dan dukungan perkembangan sosial dan emosi pada remaja 12-15 tahun membangun hubungan hangat dengan melakukan kegiatan menyenangkan bersama peserta didik agar lebih terbuka, menjadi pendengar aktif bukan hanya berbicara kepada mereka, menyimak dengan sepenuh hati apa yang disampaikan murid. Bagaimana cara mengetahui perkembangan anak? Yang pasti kita harus pelajari aspek-aspek perkembangan anak dan lakukan pengamatan pada mereka. Nah, ini adalah dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan. Saya memberikan ice breaking agar mereka lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran. Kemudian ada rumus warna-warni agar mereka lebih mudah untuk memahami rumus-rumus yang saya berikan. Karena pada bab ini banyak sekali rumus yang harus mereka pahami. Kemudian ini adalah produk dari eh, hasil pembelajaran yang mereka buat secara berkelompok. Kemudian saya sering membangun kedekatan dengan siswa, terkadang selfie ataupun membuat konten di medsos. Nah, ini adalah umpan balik yang saya berikan kepada siswa dan mereka mereka berikan kepada pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan ini ada sedikit kata-kata, mari kita sedikit menunduk untuk mendekat dan merapat agar terasa lebih hangat. With love, Nuning Aistani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.